Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari yang bersejarah bagi kita semua di dalam iman kekristenan kita. Sebelum kita memulai ibadah Paskah pada hari ini, ada beberapa informasi yang akan disampaikan kepada jemaat terkait jadwal ibadah dalam sepekan ke depan. Hari Selasa ada ibadah persekutuan doa yang akan dilaksanakan melalui online Google Meet pada pukul 6 malam dengan tema hati yang mau mengampuni. Mengajak untuk seluruh jemaat Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan untuk dapat bersama-sama mengikuti doa. Kita mau berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk keluarga kita, dan berdoa untuk gereja kita. Supaya kita dapat bersama-sama disatukan hati kita di dalam doa. Untuk yang selanjutnya, pada hari Sabtu ada ibadah Komisi Pemuda Remaja Prima yang akan dilaksanakan melalui online Google Meet pada pukul 5 sore dengan tema Decade of Success. Mengajak untuk jemaat yang berusia remaja dapat mengikuti ibadah ini dengan setia sehingga kita dapat menjadi remaja-remaja yang berkualitas di hadapan Tuhan. Untuk yang selanjutnya, pada hari Minggu ada ibadah anak yang akan dilaksanakan juga melalui YouTube dan Google Meet pada pukul 9 pagi dengan tema Ask Him First, mengajak untuk setiap anak yang ada di Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan untuk dapat bersama-sama beribadah dengan tertib sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang taat dan setia dalam ibadah. Menghimbau untuk setiap para orang tua dapat mendorong dan mengingatkan setiap anak-anaknya untuk dapat mengikuti ibadah ini, sehingga anak-anak mereka diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan dan hidup mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk yang selanjutnya, ibadah umum akan dilaksanakan melalui onsite di Gedung Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan pada pukul 7 pagi dengan tema Percaya Walau Tidak Melihat. Mengimbau untuk setiap jemaat untuk dapat mengikuti ibadah ini secara tertib. Datang lebih awal 15 menit sebelumnya dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengikuti arahan asyir supaya kita dapat beribadah bersama-sama dengan baik. Untuk jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah secara onsite, tetap dapat mengikuti ibadah ini melalui channel YouTube gereja, yaitu Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan, dan link akan didapatkan di WA grup komisi masing-masing. Mengimbau untuk setiap jemaat tetap dapat memperhatikan jam-jam ibadah yang ada, sehingga kehidupan kita makin terarah dan terfokus pada kehendak Tuhan. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat tetap dapat memperhatikan di warta gereja yang sudah dibagikan atau di WA grup komisi masing-masing, dan dihimbau jemaat tetap dapat memperhatikan segala informasi yang ada sehingga kita dapat bersama-sama tetap terjalin dan bersekutu di dalam satu komunitas yang saling mengingatkan dan menguatkan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu ibadah Paskah. Mari kita mempersiapkan diri yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bawa kehidupan kita datang kepada Tuhan. Dan untuk doa pembuka akan dipimpin oleh Gembala Sidang. Mari bersama-sama kita mau berdoa. Mari kita mengawali ibadah Paskah pada hari ini. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada hari ini kami bersama-sama boleh merayakan Paskah. Kami boleh merayakan kebangkitan dan kemenangan Tuhan atas maut. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Bapak, biarlah sungguh Engkau melihat hati kami adalah hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Pada hari ini kami datang di hadapan Engkau, datang untuk menyembah Engkau, untuk menaikkan hormat kami kepada Engkau, untuk bersyukur buat semua pemberian dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mau beracara di tengah-tengah kami. Dan biarlah sungguh ibadah Paskah ini menjadi satu ibadah
yang membawa hati kami meluap dengan ucapan syukur, dan sungguh-sungguh kami dijumpai oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih kepada Engkau Tuhan yang sudah berkorban dan juga menang melawan maut bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita boleh memperingati Paskah. Sebab Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, telah bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu, kita mari bersyukur pada Tuhan, menaikkan pujian bagi Allah kita. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melayakkan kami masuk dalam hadirat Bapa. Terima kasih. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Sebab oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami menghampiri-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Kau, Yesus. Kau telah bangkit bagiku Tuhan. Kau pulihkanku, Kau berikanku kekuatan. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, sebab oleh kuasa darah-Mu kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau lebih lagi memuji Engkau. Mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dan bersorak bagi Dia. Amin. Kerahkanlah kekuatan Dia Allah. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya peristiwa biasa, oleh karena kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus menang atas pekerjaan iblis. Maka kita disebut umat pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari kita puji Dia lebih semangat lagi. Amin. Lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dengan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih.
Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan persembahan atau perpuluhan dengan nomor rekening atau barcode yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kau telah mati dan hidup bagi kami. Kau telah berikan hidup yang baru. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Tak terukur apa yang telah Kau berikan bagi kami. Ajar kami untuk mengerti kasih-Mu. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Katakan karena kasih-Mu. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sudah mati dan bangkit bagiku. Terima kasih. Inilah pujian dan sembah kami. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dan biarlah sungguh hati kami saat ini meluap dengan ucapan syukur. Dan kami sungguh mempersiapkan hati kami untuk Tuhan berbicara di dalamnya. Tuhan tolong kami supaya sungguh kami menikmati firman Tuhan. Kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh Engkau menjumpai kami sebagai anak-anak-Mu yang mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong pimpin kami Tuhan pada hari ini. Kami bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang tolong setiap kami mengerti apa yang menjadi bagian kami, sehingga kami bisa mengerjakannya dalam kehidupan kami. Dan kami dijumpai sebagai anak-anak-Mu yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada hari ini kita merayakan Paskah dan kita akan merenungkan sebuah tema. Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, bukan hanya kita yang sekedar membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga mereka yang mau melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat saudara-saudara
kehilangan kepercayaan terhadap seseorang yang tadinya sangat saudara percayai. Biasanya karena kecewa pada apa yang dia lakukan, atau orang ini tidak melakukan apa yang dia janjikan, bukan? Kita tentu pernah berhadapan dengan orang-orang yang bisa berjanji dan mengatakan hal-hal yang sudah kita percayai, kemudian pada kenyataannya tidak terjadi demikian. Apa yang dikatakan berbeda dengan perbuatannya. Tentu yang seperti ini membuat kita kehilangan kepercayaan kita, bukan? Tetapi kita juga bisa kehilangan kepercayaan karena realitas yang terjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu saya kelas 5 SD, saya punya satu teman dekat gitu ya. Kalau pulang sekolah sering ikut saya ke rumah kakek dan nenek saya, nunggu dijemput papanya di sana. Di hari itu sehabis main, waktu papanya jemput dan dia mau pulang, dia bilang sama saya begini, "Besok kita ketemu, aku mau kasih tahu kamu sesuatu ya." Dan saya dibuat kecewa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena besoknya waktu saya datang ke sekolah, dia tidak masuk. Dan guru kelas memberi berita yang mengagetkan. Teman saya ini dan papanya ternyata mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Pagi itu, kami semua ke tempat pemakaman dan saya benar-benar tidak bisa mengungkapkan perasaan saya. Sebagai seorang anak kecil, saya tidak tahu kenapa sahabat saya itu meninggalkan saya. Bahkan apa yang sebenarnya dia mau sampaikan kepada saya pada hari itu. Peristiwa itu cukup mempengaruhi saya cukup lama Bapak Ibu Saudara. Sampai saya cukup paham apa itu kematian. Sejak saat itu saya nggak suka kalau ada yang tidak beres dalam hari itu. Kalau ada yang harus dikatakan, ya harus dikatakan hari itu. Kalau ada yang harus diselesaikan, ya harus diselesaikan hari itu. Bapak Ibu Saudara, peristiwa seperti ini bukan karena teman saya tidak bisa dipercaya, tapi sebuah kejadian yang membuat apa yang dijanjikannya tidak bisa dilakukannya. Walau kekecewaannya tidak sama dengan rasa kecewa kalau orang mengingkari janji, tapi tetap membuat kita tidak lagi punya harapan pada janjinya itu, bukan? Inilah yang terjadi pada para murid Yesus. Saya yakin kejadian dari Yesus masuk ke Yerusalem mendekati perayaan Paskah sampai kepada penangkapan Yesus dan hukuman salib berlangsung begitu cepat Bapak Ibu Saudara. Bagi para pengikut Yesus, harapan yang mereka miliki bahwa Yesus akan menjadi Raja, menjadi Mesias yang membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi dan segala kejayaan yang terbayang menjadi runtuh seketika. Yesus yang sempat dielung-elungkan itu kemudian ditangkap, diadili, dan bahkan dijatuhi hukuman mati. Mereka menyaksikan guru mereka itu ada dalam kondisi yang seolah tidak berdaya, bahkan kemudian harus mati dan dikuburkan. Semua harapan mereka sudah lenyap dan mereka hidup dalam ketakutan karena kematian guru mereka bisa menjadi awal kesulitan hidup mereka juga. Mereka tentu menjadi sorotan dari para pemimpin umat Yahudi saat itu. Saya dapat sedikit membayangkan apa yang mereka pikirkan dan rasakan pada waktu itu. Pasti ada banyak hal yang mereka pertanyakan. Mengapa justru semua berjalan seperti ini? Kenapa guru yang mereka kenal tidak melakukan kesalahan apa-apa, justru harus mati? Berarti bukan dia Mesias yang kita tunggu-tunggu itu, lalu siapa? Bagaimana hidup kita setelah ini? Apakah aku harus kembali pada pekerjaanku yang lama? Tapi setelah 3 tahun lebih bersamanya, aku tahu bukan itu yang aku kehendaki untuk hidupku. Mengapa semua ini harus terjadi? Saya tahu akan ada begitu banyak pertanyaan dalam benak mereka, Bapak Ibu Saudara. Sementara mereka tahu kondisi belum aman bagi mereka. Dalam ketakutan dan pergumulan para murid, ada satu kelompok yang selalu setia mengikuti Yesus, para perempuan. Kalau kita ingat khotbah Jumat Agung kemarin, bagian ini menunjukkan kelanjutannya. Para wanita yang mengikuti Yesus sampai pada peristiwa penyalipannya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat kembali di pasal 23 ayat 53 sampai 55. Bapak Ibu Saudara boleh membuka bagian ini. Mereka adalah kelompok yang juga mengiringi Yesus sampai ke tempat pemakamannya. Mereka yang melihat bagaimana kondisi kubur dan bagaimana mayatnya kemudian dibaringkan. Mereka merasa harus melakukan sesuatu bagi Yesus karena pada waktu itu hari sudah mau masuk ke dalam Sabat dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa.
Sehingga di ayat 56 dikatakan sepulang dari tempat itu mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan kemudian mereka beristirahat sesuai hukum Taurat yang berlaku. Maka setelah Sabat usai, di hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar dikatakan mereka berangkat ke kubur untuk melakukan apa yang mereka rencanakan. Tetapi ternyata mereka mendapati satu fakta yang mengagetkan. Mungkin di dalam bayangan mereka dalam perjalanan, mereka akan kesulitan nanti membuka pintu kubur itu. Apa yang akan mereka rasakan ya kalau melihat jenazah atau mayat dari guru yang mereka cintai itu? Hati mereka tentu diliputi dengan satu kesedihan, harus berjumpa dengan realita bahwa guru mereka sudah mati. Tetapi ternyata ada satu fakta yang mengagetkan. Kubur sang guru itu terbuka dan mereka tidak menemukan mayat Yesus. Waktu mereka begitu bingung dan bengong, tiba-tiba ada dua orang berdiri dengan pakaian yang berkilauan. Ketika mereka sangat ketakutan melihat dua orang itu, mereka justru berkata kepada para perempuan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Fakta bahwa kubur telah kosong seharusnya membuat mereka mengingat perkataan Yesus, bukan? Tapi yang terjadi justru mata mereka ditutupi dengan pikiran bahwa Yesus sudah mati. Mereka datang berharap untuk bertemu dengan mayat Yesus, bukan berjumpa dengan kebangkitannya. Ini yang menyebabkan mereka justru termangu-mangu melihat realitas yang tidak mereka harapkan itu. Pertanyaan para malaikat menyatakan pada kita bahwa manusia memang sering gagal memahami maksud Tuhan. Kita sering tidak bisa menangkap kemahakuasaan Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa sih Bapak Ibu Saudara kita sering gagal mengerti? Jujur bukan harus kita akui. Kadang manusia itu berpikir apa yang kita lihat, apa yang kita alami itu yang paling benar. Apa yang mereka pikirkan dan inginkan itu yang paling tepat. Dan itu menutup mata hati kita untuk melihat hal-hal lain yang sebenarnya Tuhan bukakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali kita lebih percaya pada masalah dan pergumulan yang terjadi dibanding percaya kepada firman Tuhan? Contoh nyata, ketika kita berhadapan dengan masalah, kita tahu firman Tuhan. Ambil contoh, 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya." Mungkin kita sudah pernah dengar ayat ini. Bahkan mungkin ada yang menjadikannya sebagai ayat hafalan. Atau mungkin kita adalah orang yang rajin kasih warna di Alkitab kita. Tapi apa yang kita lakukan ketika kita mengalami pencobaan? Bukan mengaminkan dan mempercayai kebenaran itu. Tapi kita terhanyut dalam pergumulan. Bahkan kemudian kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Kita kadang berharap bahkan menuntut Tuhan bukan untuk membantu kita mengerti kehendaknya, tapi kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita minta. Karena bagi kita, cara berpikir kita, cara kita merasa dan apa yang kita inginkan itu yang paling tepat. Kadang kita tidak menikmati rencana Tuhan karena kita membatasi cara Tuhan dengan cara berpikir kita sendiri. Kadang kita tidak berjumpa dengan karyanya Tuhan dalam hidup kita karena kita membatasi karya Tuhan itu dengan cara berpikir kita sendiri. Kematian Yesus seolah sudah menutup semua karya Tuhan dan membuat mereka tidak lagi mengingat semua yang pernah diajarkan oleh Yesus. Dua malaikat itu mengingatkan para wanita yang datang ke kubur Yesus. Kalau kita baca di ayat ke-6 Bapak Ibu Saudara, dikatakan ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus adalah sebuah fakta. Apa yang mereka lihat dan saksikan di hari Jumat itu, ketika mereka melihatnya dipakukan di atas salib, ketika dia seolah tidak berdaya dan berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani," itu semua bukan sebuah mimpi buruk. Bahkan ketika Yesus berkata, "Ya Bapa,
ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan ketika mereka melihat prajurit Roma menusukkan tombak ke lambungnya, ya, Yesus mati adalah sebuah fakta. Namun para malaikat memberikan satu fakta baru kepada mereka. Yesus sudah bangkit. Dia tidak akan lagi dijumpai sebagai mayat karena dia sudah bangkit. Dan malaikat-malaikat itu mengingatkan mereka akan apa yang Yesus pernah berulang kali katakan. Di Matius 16 ayat 21, 17 ayat 22 sampai 23, 20 ayat 18 sampai 19, Markus 8 ayat 31, 9 ayat 31, 10 ayat 33 sampai 34, Lukas 9 ayat 22, 18 ayat 31 sampai 33, dan banyak bagian lain. Yaitu bahwa Yesus harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan di ayat yang ke-8 dalam bagian ini dicatat, dan teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bapak Ibu Saudara, bukankah penderitaan dan kematian Yesus bukan menandakan kekalahan Yesus? Justru itu adalah bukti bahwa dia selesai melakukan semua karya penyelamatannya bagi manusia. Kematian dan kebangkitan Yesus menjadi satu bukti nyata bahwa dialah Sang Mesias itu. Kekalahan yang dilihat manusia tidak selalu menjadi sebuah kekalahan kalau dilihat dari sudut pandang Tuhan. Mungkin para pemimpin agama Yahudi merasa puas dengan kematian Yesus. Mereka menganggapnya sebagai sebuah kemenangan. Mereka menganggap Yesus sudah berhasil dikalahkan. Mereka akan kembali memegang kuasa tertinggi atas umat Yahudi. Tidak akan ada guru lain yang mengajarkan ajaran yang tidak menguntungkan mereka lagi. Namun tanpa mereka sadari, Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan itu menjadi satu fakta baru bagi umat Tuhan. Pemimpin agama yang seharusnya paham kebenaran justru menyerahkan diri mereka, dipakai oleh kuasa kegelapan untuk melakukan dosa terbesar sepanjang sejarah, hukuman kejam atas Sang Firman yang sudah menjadi manusia itu. Bapak Ibu Saudara, mereka memang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun mereka sudah kehilangan perkenanan Tuhan atas mereka. Mereka kehilangan kesempatan berjumpa secara pribadi dengan Sang Mesias yang mereka nanti-nantikan selama itu. Saudara, justru kelompok yang tidak diperhitungkan, para perempuan ini, yang tidak mendapat tempat dalam budaya mereka, menjadi satu kelompok pertama yang kembali diingatkan akan apa yang sudah tertulis tentang Yesus di dalam Taurat dan kitab para nabi. Merekalah yang akhirnya dipakai mengabarkan berita pertama tentang kebangkitan Yesus, kemenangannya atas dosa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana fakta kebangkitan Yesus yang saudara percaya itu mempengaruhi hidup saudara secara pribadi? Kalau Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sudah menyelesaikan urusan terbesar kita, yaitu dosa yang membawa kita kepada maut, bagaimana kebenaran itu membawa efek dalam kehidupan saudara? Bukankah bukti kemenangan Yesus seharusnya memberi kita sukacita dan pengharapan yang baru? Yang sering kita jumpai justru orang-orang Kristen yang masih mencari Yesus di antara orang-orang mati. Kita merayakan Paskah, kita merayakan kemenangannya, namun kita begitu mudah dikalahkan oleh dosa dan pencobaan hidup. Berapa banyak dari orang percaya yang menyerah dengan godaan dosa? Kita merasa terlalu sulit untuk lepas dari ikatan dosa. Contoh adik-adik yang remaja, bagaimana ketika kalian diperhadapkan dengan teman-teman yang sering menggunakan kata-kata yang kotor atau kalimat bulian kepada teman? Apa yang kalian lakukan ketika semua teman melakukan hal itu? Mudahkah bagi kita untuk mengatakan tidak pada godaan untuk ikut menggunakan kata-kata yang sama? Bagaimana sikap kita terhadap teman yang dibully? Kita membela mereka, menyatakan sikap yang benar, atau kita malah ikut membuli? Mungkin kita nggak ikut membuli, tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita berani menyatakan cara yang benar dan menegur teman-teman yang melakukan itu? Atau kita memilih diam saja? Kita mencari aman, kita tidak mau menegur, kita tidak mau melakukan apa yang benar.
dalam kehidupan pribadi kita maupun di tengah pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita yang sungguh memperjuangkan diri kita sendiri untuk melakukan apa yang benar, menang melawan godaan dosa. Kalau semua orang melakukannya, apakah kita bisa berkata tidak pada ketidakbenaran jika itu harus bertentangan dengan pendapat umum? Bagaimana dengan kelemahan-kelemahan pribadi kita? Karakter-karakter kita yang kita tahu tidak sama dengan kebenaran. Beranikah kita memerangi diri kita sendiri dan mencoba mengalahkannya demi kemenangan kita atas ikatan dosa? Merayakan Paskah tanpa kita mengakui kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita menang akan dosa bisa menjadi satu hal yang sia-sia. Perayaan tanpa pemahaman dan pengakuan yang benar akan bisa menjadi perayaan yang sia-sia. Ketika kita merayakan Paskah, bukankah sebenarnya kita itu sedang mengakui kemenangan yang Yesus kerjakan bagi setiap kita? Bapak Ibu Saudara, kita bisa saja merayakan Paskah sudah bertahun-tahun lamanya. Namun jika kita hidup masih kalah terhadap dosa dan godaannya, apa gunanya semua perayaan ini? Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Saudara, seorang yang mengerti bahwa Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita dan kemudian bangkit dalam kemenangannya, maka dia seharusnya juga menyadari bahwa dia sudah ikut mati bersama kematian Yesus dan kemudian mendapatkan kehidupan kembali bersama dengan kebangkitannya. Dan inilah yang membuat kita seharusnya di dalam iman bisa berkata dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Kita bisa menang melawan dosa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya pada kebangkitan Yesus dan kemenangannya atas maut, ada hal nyata yang pasti terlihat. Ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara dalam Lukas pasal 24. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Berita kebangkitan Yesus tidak mungkin disimpan sendiri. Para wanita itu bukan tidak tahu kalau dalam budaya mereka suara mereka tidak pernah didengar. Apapun yang mereka katakan akan dianggap sebagai omong kosong. Bapak Ibu Saudara bisa lihat tanggapan para murid yang mendapat berita itu di ayat yang ke-11. Mereka dikatakan tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Para perempuan itu sekalipun paham benar bahwa suara mereka seringkali hanya dianggap seperti suara nyamuk yang mengganggu, namun mereka tahu mereka harus mengabarkan berita baik itu. Yesus yang mereka kasihi sudah bangkit. Yesus yang terakhir mereka lihat sebagai jenazah yang membutuhkan pertolongan mereka untuk diberikan rempah-rempah dan minyak sehingga tidak mudah busuk. Ternyata dia tidak ada lagi dikubur orang mati. Dia sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita pun seharusnya melakukan hal yang sama? Tapi yang justru sering terjadi adalah sikap kita yang tidak memperlihatkan sikap hidup umat Tuhan yang sudah menang. Kita lebih senang menjadi pasif. Kita tidak bangga dengan iman kita. Justru yang lebih sering terjadi, kita merasa takut ketika kita harus menyatakan iman kita di depan orang banyak, bukan? Jika Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang mati dan tidak bangkit lagi, maka sangat wajar jika kita takut mengabarkan tentang Dia kepada orang lain. Buat apa mengabarkannya? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya pada kebangkitan dan kemenangannya atas kuasa maut? Apakah kita sungguh percaya bahwa kebangkitannya membawa kemenangan yang sempurna bagi hidup kita juga? Saudara, bagaimana kita melihat hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan ini? Bukankah kita adalah orang-orang yang sudah mendapat kasih yang luar biasa dari Tuhan? Kalau kita membaca keyakinan iman Paulus yang ditulisnya dalam Roma 8 ayat 23. Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri bagi kita, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita?
ayat 35. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Bapak Ibu Saudara, tidak dapat disangkal sekalipun kita sudah menerima kemenangan hidup melalui kebangkitan Yesus, kita tetap bisa mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang. Tapi di ayat 37, bukankah dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam semua realita hidup yang orang percaya hadapi, kita memiliki kasih Tuhan yang menjaga dengan baik jiwa kita. Bukankah ini kabar baik yang harus diterima oleh banyak orang? Bapak Ibu Saudara, orang sekarang hidup dalam krisis kepercayaan yang besar. Kondisi pandemi berkepanjangan seperti sekarang, orang sudah tidak lagi percaya pada berita, berkurang percaya mungkin pada pemerintah, bahkan juga menjadi tidak percaya pada kondisi yang terjadi di sekitar mereka. Manusia sekarang membutuhkan kepastian dalam hidup mereka. Waktu kondisi tidak menentu, banyak orang sekarang merasa kehilangan arah. Sekalipun banyak orang beragama, namun banyak orang sekarang hidup dengan pemahaman bahwa seolah-olah Tuhan sudah mati. Dan apa peran kita sebagai orang percaya di tengah kondisi seperti sekarang? Bukankah sebagai orang percaya kita harusnya menjadi orang yang paham sepenuhnya bahwa Tuhan tetap ada. Tuhan bahkan berkarya nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan sepanjang kehidupan kita. Bahkan dalam kondisi yang kita katakan paling buruk sekalipun. Pernahkah saudara menjumpai Tuhan tidak ada bagi saudara? Adakah saudara jumpai Tuhan absen dari hidup saudara? Saudaraku, bukankah kadang kita yang salah mencari Dia? Kita seperti mencari Dia. Kita seolah-olah mencari perkenanan Tuhan, tapi kita mencari Dia seperti di antara orang mati. Kita tidak sungguh-sungguh mengimani kuasa Tuhan. Kita tidak benar-benar percaya kebaikan Tuhan. Bahkan kadang kita juga sering tidak benar-benar memegang janji-janjinya dalam hidup kita. Saudara, jika Kristus tidak benar-benar bangkit dan menang atas kuasa maut, maka sia-sia iman orang-orang sepanjang zaman. 1 Korintus pasal 15, kesaksian Paulus akan kuasa kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak benar-benar bangkit, maka sia-sialah iman kita. Sia-sialah semua pekerjaan pelayanan kita. Tetapi justru karena Paulus percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka dia bisa katakan di ayatnya yang ke-10, aku bekerja keras, lebih keras dari semua orang yang menerima pernyataan kebangkitan Yesus itu. Sampai kalau saudara baca di 1 Korintus pasal 15 ayat 30 sampai 32, Paulus mengatakan, jika Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit, maka buat apa mereka mengalami bahaya setiap hari, bertaruh nyawa untuk memberitakan Kristus dan menyerahkan diri untuk melayani Dia? Apa gunanya? Bukankah lebih baik kita makan, kita minum, sebab besok kita akan mati, dan sudah mati begitu saja, tidak ada harapan apa-apa? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak akan ada kebangkitan juga bagi kita yang mati di dalam Yesus. Dan Paulus menutup di ayat 33-34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Konsekuensi logis dari orang-orang yang sungguh-sungguh memahami kuasa kebangkitan Yesus seharusnya membuat mereka hidup dengan fokus pada hidup setelah kebangkitan atau hidup kekekalan. Jika hidup yang sekarang justru membawa pengaruh yang buruk bagi hidupmu pada kekekalan, beranilah untuk memilih. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya, dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi serupa dengan orang itu. Jika kita bergaul dengan orang yang fokusnya salah, maka fokus kita pun akan melenceng. Jika kita bergaul dengan orang yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam komitmen kepada Kristus, hati-hati kalau komitmen kita pun akan bergeser. Mari Bapak Ibu Saudara, di Paskah tahun ini kita kembali menyadari kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Dia Tuhan yang mati bagi kita. Tapi jangan lupa,
Dia sudah bangkit bagi kita. Kebangkitannya memampukan kita hidup sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya. Yesus yang sudah bangkit membuat kita bisa hidup sesuai dengan yang Dia rancangkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sekali lagi berkomitmen di hadapan Tuhan, supaya kita bisa hidup sungguh-sungguh menghargai pengorbanannya dan mau hidup bagi Dia. Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Biarlah sungguh-sungguh ini menjadi satu perenungan dan pertanyaan yang kembali mengingatkan kita bahwa Dia sudah bangkit, dan mari kita hidup dalam kebangkitannya. Saudara, saya mengajak kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Saudaraku, bukankah hidup yang kita miliki sekarang ini adalah hidup karena anugerah Tuhan? Segala yang ada dalam hidup kita ini adalah yang terbaik yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi setiap kita. Adakah di antara saudara yang masih meragukan kasih Tuhan itu? Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa demi kita, supaya kita bisa hidup kembali di dalam kebangkitannya. Bukti kasih dan karya salibmu, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu
bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kalau Engkau sudah bangkit. Terima kasih untuk satu fakta bahwa Kristus sudah bangkit. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang sudah menang melawan maut. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang membuat kami kembali memiliki hidup. Tuhan, terima kasih kalau Engkau bangkit, yang berarti juga akan ada kebangkitan bagi setiap kami. Tuhan, biarlah sungguh kami adalah orang-orang yang menyadari bahwa pengorbanan yang sempurna dalam hidup kami dan kebangkitannya yang juga memampukan kami. Kami bisa menang melawan segala pencobaan dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga adalah orang-orang yang menang atas kuasa dosa. Tuhan, biarlah sungguh Paskah tahun ini membawa kemenangan besar bagi kami. Tuhan, tolong supaya setiap kami sungguh-sungguh percaya bahwa kami adalah orang-orang yang hidup karena percaya kami kepada kebangkitan. Dan biar kami kembali mengobarkan semangat kami. Kami boleh berkarya bagi Engkau. Kami boleh percaya, mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Dan juga kami boleh memberitakan tentang Engkau kepada mereka yang saat ini mungkin ada dalam keputusasaan dalam kehidupan mereka yang tanpa harapan. Tuhan, biarlah sungguh kami adalah orang-orang yang dibangkitkan kembali. Semangat kami dibangkitkan kembali karena kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur buat ibadah Paskah yang boleh berlangsung. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah sungguh kami adalah orang-orang yang Tuhan jumpai, mencintai Engkau, menghargai Engkau, dan sungguh-sungguh tahu Tuhan bahwa pengorbanan Tuhan yang sudah begitu besar dalam kehidupan kami, seharusnya kami juga mengisi kehidupan kami dengan hidup yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan terus gereja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang mau menolong setiap kami, supaya sungguh-sungguh kami menjadi anak-anak Tuhan, yang sungguh-sungguh menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Dan kami mau diajar, kami mau dibentuk, kami mau Tuhan untuk Engkau bangkitkan kembali semangat kami, untuk kami boleh berkarya bagi Engkau, melalui apapun yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang minggu ini segala hal yang akan dikerjakan ke depan. Tuhan, biarlah Engkau yang mau menolong setiap kami, supaya sungguh-sungguh kami menjadi anak-anak yang tahu dan terus mengobarkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan keseharian kami, melalui setiap pekerjaan kami, melalui setiap aktivitas kami. Nama Tuhan kami bawa dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang mau tolong menjaga bangsa dan negara kami Tuhan. Menolong bangsa dan negara kami supaya bisa dipulihkan. Dan kami boleh hidup sebagai warga negara yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah Paskah kami pada hari ini juga dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita,
penghiburan, kekuatan, ajaran dari Roh Kudus Tuhan kita menaungi setiap kita mulai dari saat ini hingga Maranatha, yaitu ketika Kristus datang kedua kali menjemput kita. Biarlah yang percaya bersama saya, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.